Dalam kehidupan bernegara, hukum dan kekuasaan saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Hukum berfungsi mengatur dan mengendalikan kekuasaan agar tidak disalahgunakan, sedangkan kekuasaan dibutuhkan untuk menegakkan hukum agar berjalan efektif. Keterkaitan ini tampak dalam sistem transportasi publik Trans Padang sebagai wujud penerapan hukum dalam pelayanan masyarakat. Trans Padang beroperasi berdasarkan Perda Kota Padang Nomor 10 Tahun 2014 tentang pembentukan Perumda Padang Sejahtera Mandiri PSM dan Perwako Nomor 160 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal SPM. Dalam pasal 3 dan 4 ditegaskan bahwa sopir dan pramugara wajib menjaga keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan penumpang. Trans Padang juga memiliki aturan seperti kursi prioritas untuk lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas, serta pemisahan kursi laki-laki dan perempuan untuk menjaga kenyamanan. Semua ini menunjukkan peran hukum sebagai pengendali kekuasaan agar sopir, pramugara, dan penumpang menggunakan wewenangnya secara tertib dan adil. Dalam pengamatan saya, sebagian besar sopir menaati peraturan, berhenti di halte yang telah ditentukan, dan memastikan keamanan penumpang. Pramugara juga melayani dengan ramah saat membantu pembayaran. Hal ini mencerminkan supremasi hukum terhadap kekuasaan di mana kekuasaan dijalankan sesuai hukum demi pelayanan publik yang tertib. Namun masih ada beberapa pelanggaran yang saya temukan. Saya melihat seorang supir menerobos lampu merah yang melanggar pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 serta pasal 4 huruf A Perwako 160 tahun 2020 tentang kewajiban menjaga keselamatan. Meskipun sopir memiliki kekuasaan untuk mengemudi, kekuasaan itu tetap dibatasi oleh hukum demi keselamatan bersama. Selain itu, terdapat beberapa pelanggaran dari penumpang dan kelalaian dari pramugara. Ada penumpang tidak duduk sesuai tempat, seperti seorang kakek duduk di kursi perempuan tanpa ditegur. Padahal pramugara wajib menjaga ketertiban sesuai pasal 4 huruf C. Lalu, aturan tidak boleh makan di dalam bus sering diabaikan. Terlihat dari banyaknya sampah makanan dan minuman di tong sampah bus, padahal hal ini juga diatur dalam pasal 4 huruf D Perwako 160 tahun 2020. Selain itu, kursi prioritas tidak diberikan kepada yang berhak. Seperti saya menemukan seorang ibu yang menggendong anaknya namun tidak diberikan kursi, dan pramugara tidak menegur penumpang-penumpang yang ada untuk memberikan kursi kepada ibu tersebut. Hal ini bertentangan dengan pasal 3 ayat 2 huruf C yang menegaskan pentingnya pelayanan ramah bagi kelompok rentan. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa hukum sudah jelas tertulis tetapi kekuasaan pramugara tidak digunakan secara maksimal untuk menegakkannya. Dari pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa hukum dan kekuasaan harus berjalan seimbang dan saling menguatkan. Hukum memberi batas dan arah bagi kekuasaan sementara kekuasaan memastikan hukum dijalankan. Melalui contoh Trans Padang, kita belajar bahwa ketaatan terhadap hukum bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga setiap warga negara.